Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan keuangan PPKD. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Winda Girsang. Saya Rahel. Saya Depiana Sari Sinaga. Saya Marinda Storus. Baiklah, selamat menyaksikan video pembelajaran dari kami. Bye-bye. Kami kelompok 5 akan membahas tentang laporan keuangan PPKD. Kerangka penyusunan laporan keuangan PPKD. Di sini ada neraca. Neraca pada laporan PPKD atau Pusat Pembangunan dan Pengembangan Daerah, bagian dari laporan keuangan yang mencatat posisi keuangan PPKD pada suatu perihal dibuat dengan mengumpulkan data dari akun-akun aset, kewajiban, dan ekuitas, dan digunakan untuk menghitung total aset, kewajiban, dan ekuitas PPKD, serta untuk posisi keuangan PPKD secara keseluruhan. Macam-macam laporan keuangan PPKD. Yang pertama itu ada akuntansi pendapatan LO dan pendapatan RA. Yang kedua itu ada akuntansi belanja dan beban. Ketiga itu ada akuntansi transfer. Keempat itu ada akuntansi pembiayaan. Kelima itu ada akuntansi aset dan investasi. Keenam itu ada akuntansi kewajiban. Ketujuh itu ada jurnal koreksi dan penyesuaian. Kedelapan itu ada jurnal buku besar dan neraca saldo. Kesembilan itu ada penyusunan laporan keuangan. Dan juga ke-10 itu juga penyusunan laporan keuangan. Di sini dapat kita lihat ada contoh neraca, yang dimana di sini ada kas, ada juga investasi, ada juga tentang dana cadangan, dan ada total aktiva. Selanjutnya ini ada transaksi, di mana ada transaksi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Juli. Selanjutnya, jurnal umum. Yang pertama, transaksi penetapan dana alokasi khusus atau DAK menjadi dasar pengakuan pendapatan DAK. Maka piutang DAK akan dijurnal di debit sebab belum ada kas yang masuk, dan pendapatan DAK LO dijurnal di kredit. 1 Januari 2015, piutang DAK di debit senilai 1 miliar, pendapatan DAK LO di kredit senilai 1 miliar. Yang kedua, transaksi pemberian UP kepada SKPD Tentram dan SKPD Damai dicatat pada tanggal terbitnya SP2D UP. Kas di kas daerah di jurnal di kredit sebab ada pengeluaran uang oleh BUD. RK SKPD di jurnal di debit. Tanggal 15 Januari 2015, RK SKPD Tentram 25 juta di debit, kas di kas daerah 25 juta di kredit. Yang ketiga, transaksi pembayaran gaji kepada SKPD Tentram dan SKPD Damai dicatat tanggal terbitnya SP2D LS, kas di kas daerah di jurnal di kredit sebab pengeluaran uang oleh BUD. RK SKPD di jurnal di debit. 1 Februari 2015, RK SKPD Tentram di debit senilai 215 juta, kas di kas daerah di kredit senilai 215 juta. Yang keempat, transaksi penetapan bagi hasil PPh 21 menjadi dasar pengakuan pendapatan hasil PPh 21. Maka piutang bagi hasil PPh 21 akan dijurnal di debit sebab belum ada kas yang masuk, dan pendapatan bagi hasil PPh 21 LO di jurnal di kredit. 3 Februari, piutang bagi hasil PPh 21 600 juta di debit, pendapatan bagi hasil PPh 21 LO 600 juta di kredit. Yang kelima, transaksi pencairan dana cadangan dicatat dengan menjurnal kas di kas daerah di debit sebab ada penerimaan uang dan mengurangi dana cadangan dengan cara menjurnalnya di kredit. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk atau keluar yang merupakan realisasi anggaran, yakni anggaran penerimaan pembiayaan, khususnya pencairan dana. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013. 1 Maret 2015, kas di kas daerah 100 juta di debit, dana cadangan 100 juta di kredit. Perubahan sal 100 juta
Yang kelima, transaksi pencairan dana cadangan dicatat dengan menjurnal kas di kas daerah di debit sebab ada penerimaan uang dan mengurangi dana cadangan dengan cara menjurnalnya di kredit. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk atau keluar yang merupakan realisasi anggaran, yakni anggaran penerimaan pembiayaan, khususnya pencairan dana. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013, 1 Maret 2015, kas di kas daerah 100 juta di debit, dana cadangan 100 juta di kredit, perubahan sal 100 juta di debit, penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan 100 juta di kredit. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran Permendagri nomor 13 tahun 2006, 1 Maret 2015, perubahan sal 100 juta di debit, pembiayaan pencairan dana cadangan 100 juta di kredit. Yang keenam, transaksi penerimaan bagi hasil PPh 21 dicatat dengan menjurnal kas di debit sebab ada penerimaan uang oleh BUD karena sebelumnya transaksi dicatat sebagai piutang pada tanggal 3 Februari 2015, maka ketika ada pendapatan, piutang berkurang dengan menjurnalnya di kredit. Selain itu pula, transaksi berdasarkan wasit sebab dalam transaksi ini terdapat masuk atau keluar yang merupakan realisasi anggaran, yakni anggaran pendapatan PPh 21. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013, 5 Juni 2015, kas di kas daerah 600 juta di debit, piutang bagi hasil PPh 21 600 juta di kredit, perubahan sal 600 juta di debit, pendapatan bagi hasil PPh 21 LRA 600 juta di kredit. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran Permendagri nomor 13 tahun 2013, 5 Juni 2015, perubahan sal 600 juta di debit, pendapatan bagi hasil PPh 21 LRA 600 juta di kredit. Yang ketujuh, transaksi penyetoran pendapatan pajak dari SKPD Tentram dicatat dengan kas di kas daerah di debit sebab ada penerimaan uang oleh BUD berdasarkan SKPD di jurnal di kredit. 11 Juni 2015, kas di kas daerah 30 juta di debit, RK SKPD Tentram 30 juta di kredit. Yang kedelapan, transaksi penyetoran pendapatan retribusi dari SKPD Tentram dicatat dengan menjurnal kas di kas daerah di debit sebab ada penerimaan uang daerah berdasarkan STS, RK SKPD di jurnal di kredit. 4 Juli 2015, kas di kas daerah 15 juta, RK SKPD Tentram 15 juta di kredit. Yang kesembilan, transaksi pembelian kendaraan dinas SKPD Tentram dicatat dengan mencatat kas daerah di kredit sebab ada pengeluaran uang oleh BUD berdasarkan SKPD di jurnal di debit. 9 September 2015, RK SKPD Tentram 250 juta di debit, kas di kas daerah 250 juta di kredit. Yang ke-10, transaksi pembayaran sewa eskavator SKPD Tentram dicatat dengan menjurnal kas di kas daerah di kredit sebab ada pengeluaran uang oleh BUD berdasarkan SKPD di jurnal di debit. 1 Oktober 2015, RK SKPD Tentram 36 juta di debit, kas di kas daerah 36 juta di kredit. Buku besar pagu perubahan APBN. Ada saldo awal. Di debit 800 juta, UP SKPD Tentram, gaji SKPD Tentram, pencairan dana cadangan, penerimaan bagi hasil, penyetoran dari SKPD. Penyetoran dari SKPD, pembelian kendaraan dinas, pembayaran sewa, penerimaan DAK, hibah, pemberian pinjaman dengan akhir saldo keseluruhan adalah 819 juta rupiah. PPKD laporan realisasi anggaran
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Ada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah adalah 0. Pendapatan transfer, ada dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Jumlah pendapatan transfer realisasi 2013 1 miliar 900 juta rupiah. Jumlah pendapatan keseluruhan adalah 1 miliar 900 juta rupiah. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah. Jumlah belanja operasi adalah 700 juta. Belanja modal, belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. Jumlah belanja modal adalah 0, jumlah belanja 700 juta, surplus dan defisit 1 miliar 200 juta. Selanjutnya pembiayaan. Ada penggunaan SILPA, CILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jumlah penerimaannya di realisasi 2013 adalah 100 juta. Ada pengeluaran pembiayaan, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintahan daerah. Jumlah pengeluarannya adalah 500 juta. Pembiayaan neto di realisasi 2013 adalah 700 juta. Dan terakhir sisa lebih pembiayaan anggarannya 500 juta di realisasi 2013. Selanjutnya ada jurnal penutupan LRA. Jurnal penutupan LRA ini dibuat untuk menutup akun-akun pendapatan LRA belanja, penerimaan pembiayaan, dan perubahan SAL. Tanggal 31 Desember 2015, pendapatan bagi hasil PPh L2 LRA ada pendapatan belanja hibah, surplus atau defisit LRA. Dan tanggal 31 Desember 2015 ada pencairan jurnal penutupan LRA. Jurnal penutupan LRA ini dibuat untuk menutup akun-akun pendapatan LRA belanja, penerimaan pembiayaan, dan perubahan SAL. Tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya pendapatan bagi hasil PPh di debit 600 juta, pendapatan belanja di debit 1 miliar 300 juta, belanja hibah di kredit 700 juta, surplus atau defisit LRA di kredit 1 miliar 200 juta. Tanggal 31 Desember 2015 ada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan di debit 100 juta, pembiayaan neto 100 juta di kredit, pembiayaan neto 800 juta di debit, dan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal di kredit 800 juta. Selanjutnya 31 Desember 2015 ada surplus atau defisit LRA di debit 1 miliar 200 juta, pembiayaan neto kredit 700 juta, SILPA kredit 800 juta. Selanjutnya 31 Desember juga SILPA di debit 500 juta, ekuitas SAL kredit 500 juta. 31 Desember 2015 ekuitas di debit 500 juta, perubahan SAL kredit 500 juta. Selanjutnya adalah buku besar penutup LRA. Tanggalnya 31 Desember 2015, penutupan pendapatan dan belanja di kredit 1 miliar 200 juta,
Penutupannya di debit 1.200.000.000. Selanjutnya ada rekening pembiayaan neto. Penerimaan pembiayaan di kredit 100 juta. Pengeluaran pembiayaan di debit 800 juta. Penutupan 700 juta. Selanjutnya rekening silpa. Ada surplus atau defisit LRA dan pembiayaan neto di kredit 500 juta, ekuitas sal di kredit 500 juta. Selanjutnya ada pemerintah kabupaten. Selanjutnya ini adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ada saldo anggaran lebih awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir. Selanjutnya ada kegiatan operasional. Pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah realisasinya 0. Pendapatan transfer pemerintahan pusat dana perimbangan, ada dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Jumlah pendapatan transfer di realisasi adalah 1.900.000.000. Jumlah pendapatan di realisasi adalah 1.900.000.000. Ada beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah. Jumlah beban adalah 700 juta. Surplus atau defisit LO 1.200.000.000. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember. Ada ekuitas awal itu 900 juta, ekuitas 700 juta, ekuitas sal 500 juta, dampak kumulatif perubahan 0, kebijakan atau kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir adalah 2.100.000.000. Selanjutnya itu PPKD laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013. Ekuitas awal pada tahun 2013 yaitu 900 juta rupiah, ekuitas 700 juta rupiah, ekuitas sal 500 juta rupiah. Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yaitu 0, ekuitas akhir yaitu sebesar 2.100.000.000 rupiah. Selanjutnya yaitu PPKD neraca 31 Desember 2013. Aset lancar sebesar 819 juta rupiah, piutang DAK 0, piutang bagi hasil PPh 21 0, RKSKPD Tentram 481 juta, jumlah aset lancar yaitu 1.300.000.000 rupiah. Investasi jangka panjang, investasi non permanen 0, investasi permanen 800 juta rupiah, jumlah investasi jangka panjang 800 juta rupiah. Aset tetap, kendaraan 0, gedung dan bangunan 0, jalan, irigasi dan jaringan 0, aset tetap lainnya 0 rupiah. Jumlah aset tetap yaitu 0. Dana cadangan 0 rupiah, jumlah dana cadangan 0, jumlah aset 2.100 juta rupiah. Selanjutnya itu kewajiban jangka pendek 0 rupiah, kewajiban jangka panjang 0 rupiah, jumlah kewajiban 0 rupiah, ekuitas 1.600.000.000 rupiah, ekuitas sal 500 juta rupiah,
Jumlah ekuitas 2 miliar 100 juta rupiah. Jumlah kewajiban dan ekuitas yaitu 2 miliar 100 juta rupiah. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah sebuah laporan yang menyajikan tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, defisit, dan pembiayaan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran periode. Laporan ini berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan pelaporan terhadap anggaran. Sekian video pembelajaran kami ucapkan terima kasih.